Tidak ada bulan lain yang Allah sebut. Ada bulan haram. Inna iddatus syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah menciptakan 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa. Allah tidak sebut namanya. Namun 1 bulan istimewa Allah sebut langsung di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan istimewa, langsung Allah sebut bulan Ramadan itu. Masya Allah. Maka inilah penentu kita. Idza salima salimati sana. Kalau selamat Ramadan, maka selamat 1 tahun. Kalau semangat Ramadan, semangat insya Allah 1 tahun. Kalau kita berjuang untuk ibadah di Ramadan, insya Allah 1 tahun Allah jaga kita dalam ibadah. Tapi sebaliknya, kalau Ramadan tidak ada peningkatan, Ramadan tidak semangat, Ramadan tidak ada perubahan, jangan harap bulan lain lebih semangat. Kita ni alhamdulillah, solat subuh ramai, solat maghrib, solat isya, tarawih, witir, ramai, alhamdulillah. Allah bukakan kita, mudah kita. Mau tak mau, suka tak suka, mudah untuk ibadah. Masya Allah. Maka jangan musala masjid, subuh ramai jarang. Ini momen, mudah-mudahan kita istiqamah terus. Man sholal isya fi jamaah, faka'annama qama nisfal lail. Siapa orang yang salat isya jamaah seperti menghidupkan separuh malam dengan ibadah. Wa man salat subuh bi jamaah faka'annama shallal lail kullah. Siapa orang yang salat subuh jamaah maka seperti menghidupkan malam suntuk dengan ibadah. Maka jaga setiap hari Ramadan khususnya jangan sampai tertinggal salat berjamaah. Jaga. Masya Allah, istimewa. Yang sunnah seperti wajib. Melakukan ibadah sunnah karena kawan ada fardhatan fi masiwa. Yang sunnah-sunnah kita lakukan seperti melakukan ibadah wajib. Yang wajib kita lakukan karena kawan ada 70 fardhatan fi masiwa, seperti melakukan 70 kali lipat di lain bulan Ramadan. Bayangkan 70 kali lipat. Subuh kita 7 kali lipat. Maka merugi betul. Yang sudah datang Ramadan, yang dimudahkan segalanya, namun masih belum tergerak di hatinya. Ramadan telah datang, belum ada perubahan, apalagi yang kita tunggu? Apakah menunggu malaikat maut datang? Karena malaikat maut sebenarnya tiap hari datang ke rumah kita. Hanya kita yang kadang tidak sadar. 3 kali dalam riwayat, malaikat maut itu masuk keluar rumah kita. Masya Allah. Dan kita saja yang kadang tidak melihatnya. Alhamdulillah. Kalau belum melihat, Allah terjengok pagi tadi, masalah. Berarti parah lain ya. Alhamdulillah, kita belum melihat itu. Namun malaikat itu selalu memantau kita. Masya Allah, kapan anak diambil kawan ini? Kapan anak dicabut kawan ini? Begitulah kita. Maka sadar tak sadar, suka tak suka, setiap helaian nafas kita, setiap hembusan nafas kita, setiap tarikan nafas kita adalah 1 langkah menuju kematian. Terus kita berjalan, Masya Allah. Tidak ada jalan mundur, jalan ke depan. Kita akan menyambutnya. Maka ayo sama-sama, terus saya pribadi dan kita semua, ayo manfaatkan kesempatan dari Allah. Masya Allah. Tidak ada kesempatan yang akan terulang 2 kali. Hari-hari kita akan berbeda. Hari esok beda dengan hari ini. Hari kemarin beda dengan hari berikutnya, terus berbeda. Maka ini kemuliaan saat kita bisa memanfaatkan waktu istimewa di bulan Ramadan. Maka ayo sama-sama puasa kita sempurnakan, Masya Allah, dengan semua yang membatalkan pahala puasa kita jauhi. Imsak an ta'am wa syarab wa ma yadkhulu ila jawf tulan nahar. Menjaga dari makan, dari minum, dan semua yang masuk ke dalam jauh. Jauh itu lubang-lubang yang terbuka, dari mulut, dari hidung, dari telinga, walau depan, walau belakang. Kita jaga, tak boleh masuk mulut, tak boleh sampai batasan huruf khaw, tak boleh lewat. Tidak boleh masuk sesuatu apapun melewati ini. Masya Allah. Maka kita jaga. Dan juga wala yatimu illa bitarkil ma'asi bil jidal. Qala sallallahu alaihi wasallam, shaumu junnatun. Fa idza kana ahadu sha'iman fala yarfuth wa la yajhal wa in imru'un qatalan aw syatamahu falyaqul inni sha'im inni sha'im. Nah, jadi bukan hanya kita menjaga dari makan, dari minum,
namun kita juga harus meninggalkan maksiat, meninggalkan perdebatan, meninggalkan ghibah, namimah, adu domba, Masya Allah. Tinggalkan semua. Ini sempurnanya puasa kita. Jadi puasa itu membuat kita menjadi lebih baik. Siapa orang man lam yada' qaula zur wal amal bi, yang tidak meninggalkan ucapan dusta, bohong, watai, mudiga yang lebar. Tidak ada beda. Ramadan, luar Ramadan masih anggota itu lah. Hati-hati dengan anak kita, dengan cucu kita, kadang kita Masya Allah berbohong dengan dia. Siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, walaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dengan kita nahan minum, nahan makan. Masya Allah. Apa yang Allah inginkan? Agar kita menjaga dari maksiat. Jaga kita. Mata kita jangan maksiat, mulut kita jangan maksiat, telinga kita jangan maksiat. Masya Allah. Hati, dari mulai hati kita jaga. Masya Allah. Jaga semuanya. Jangan kita nih kadang minta maaf. Maksiat tanpa sadar, maksiat sengaja, maksiat ada yang juga tidak sengaja, maksiat. Mata, kedipan mata kita kadang maksiat. Na'udzubillah. Ngecik ke wong itu sudah maksiat. Ada datang orang, siapa budak ini? Raya tidak jelas ini, umpamanya. Masa ngecik kan orang, itu sudah maksiat. Atau berpikir yang jelek-jelek. Datang wong yang asing, mau datang ke musola, ke masjid. Oleh, jangan sendal, awas. Biasanya ngambil sendal itu udah budak ini. Padahal orang mau datang sholat, kadang di pikiran kita maksiat. Maka kita jaga betul. Puasa ini menjaga kita dari maksiat. Bukan hanya nahan makan, nahan minum, tapi benar-benar menjaga dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Nah, maka kalau adalah orang yang berbuat yang tidak bagus dengan kita, menghina kita, mencaci kita, katakan ini shaim, aku sedang puasa. Kalau dalam puasa itu masuk menahan. Jadi nahan, siang malam ditahan terus. Masya Allah. Bukan siang ditahan, malam dilanjak ke, jangan. Tunggulah gue, habis buka lanjak ke. Tidak boleh juga. Siang malam kita tahan. Masya Allah. Kenapa? Mendidik nafsu kita. Masya Allah. Yang sering emosi, yang sering marah, yang merasa ujub, merasa bangga diri, merasa paling berjasa, merasa sombong, merasa paling punya, merasa segalanya. Hati-hati. Ini penyakit semua. Ini penyakit hati. Jadi maksiat itu ada maksiat hati, ada maksiat anggota tubuh. Semua harus kita bersihkan. Karena puasa ini memang tidak ada orang yang tahu. Ini salah satu ibadah yang tersembunyi. Sembunyi. Kita tidak ada yang tahu. Yang puasa, yang tidak puasa tidak ada yang tahu. Belum tentu yang lesu, yang jalan sempoyongan puasa belum tentu. Masa ada orang jalan sempoyongan karena buntu, ada juga. Tanya puasa dah, ada puasa. Tidak puasa mana? Masa tidak ada yang tahu kita. Ini rahasia Allah. Cukup kita dan Allah. Dan di rumah kita ada makanan, ada minuman, tudung saji di kulkas ada. Dan kita mampu untuk makan orang tidak lihat. Tapi kita tahan. Apa maksudnya? Zohir batin. Saat terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, kita benar-benar takut kepada Allah. Takut. Tidak berani kita maksiat. Masa apalagi maksiat hati. Masya Allah. Ini sumber kehancuran. Iblis itu yang ahli ibadah. La taghtar bil amali shalih. Jangan tertipu dengan banyaknya amal. La taghtar bil liqa'i shalih. Jangan tertipu dengan banyak ketemu orang saleh. La taghtar bi makani shalih. Jangan tertipu dengan tempat yang baik. Kadang kita merasa, oh aku sering datang ke masjid. Oh aku anak kiai, aku sering bertemu ustaz, aku sering bertemu orang saleh, aku banyak ibadah, merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain. Jangan tertipu, karena iblis itu sangat hebat ibadahnya. 185.000 tahun tidak absen ibadah terus, Masya Allah. Tapi gara-gara satu kesombongan di hatinya, merasa lebih baik, ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Maka saat itulah jatuh sejatuh-jatuhnya, terlaknat sampai hari kiamat. Ini iblis yang sudah ibadah aja tidak boleh sombong, apalagi yang tidak ibadah. Ini minta maaf, kadang yang sombong itu yang tidak ibadah. Yang sholat tidak sombong, yang tidak sholat malah lebih sombong. Masya Allah. Oh, ngomong itu sholat, pakaman muda, awati busuk dan matilah.
meninjak aku tidak sholat sama sekali. Yang tidak sholat lebih sombong. Alhamdulillah. Yang sholat aja tidak boleh sombong. Masya Allah, tidak boleh merasa lebih baik. Habis sholat ngabsen kawan. Oh, tetangga masih gelap-gelap aja nih. Ada neraka kan sini. Tidak boleh kita. Kenapa? Kita tidak boleh merasa. Tidak boleh merasa lebih baik. Jadi orang baik itu baik. Tapi merasa baik itu tidak baik. Jangan pernah merasa gitu. Anggap ini adalah anugerah Allah. Hari ini aku dimampukan ibadah, besok belum tentu. Ini murni taufik dari Allah. Murni taufik dari Allah. Kita bisa hadir di mushola, Masya Allah. Walaupun pagi ini saya salah jadwal, ini taufik dari Allah ini. Masya Allah. Taufik dari Allah. Allah yang menguatkan kita. Kok bisa datang ke tempat baik, bertemu orang-orang baik? Ini kekuatan dari Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik itu datangnya dari Allah. Tidak ada yang terjadi di dunia ini kebetulan, tidak ada. Tidak ada. Jangan kita menganggap kebetulan. Tidak ada. Semua ini adalah rencana Allah. Skenario Allah. Setiap pertemuan itu ada hikmahnya. Setiap perjumpaan itu pasti ada maknanya. Pasti ada pelajaran di dalamnya. Maka kalau ketemu dengan orang baik, Allah menginginkan kita untuk mencontoh kebaikan orang. Tapi kita bertemu dengan orang yang tidak baik, Allah ingin kasih kita pelajaran agar jangan seperti dia. Masya Allah. Jadi pelajaran hidupnya lebih mahal. Ada pelajaran yang tidak didapat di kita dapat di dalam hidup ini. Hidup ini terus belajar kita menjadi lebih baik. Pribadi yang lebih sabar, pribadi lebih bijaksana, pribadi yang lebih dekat dengan Allah. Begitulah perjalanan hidup kita sampai puncak nantinya Allah panggil kita dengan kenikmatan. Ya ayyatuhan nafsul, panggil nafsul mutmainnah. Karena nafsu inilah sumber dari kemaksiatan kita. Kita jahat, kita maksiat. Ramadan bukan karena setan, karena nafsu ini. Nafsu karena kita sendiri. Jangan nyalahkan yang lain.